Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuni Ayunda dari Prodi PIAUD semester 1 akan menjelaskan beberapa hal tentang pengantar studi Islam untuk tugas UTS. Yang pertama yaitu konsep dasar studi Islam. Studi Islam mencakup pemahaman tentang ajaran agama Islam, sejarahnya, hukum Islam, dan praktek ibadah. Konsep dasar termasuk rukun Islam, rukun iman, serta konsep-konsep seperti tauhid atau keesaan Tuhan, risalah atau kenabian, dan akhirat. Studi Islam juga melibatkan pemahaman tentang Al-Quran sebagai kitab suci, hadis sebagai sumber ajaran, dan syariah sebagai hukum Islam. Aspek spiritual, moral, dan budaya juga memiliki peran penting dalam pemahaman Islam. Kemudian, pengertian agama dan agama Islam. Agama ialah sistem kepercayaan yang melibatkan keyakinan terhadap keberadaan Tuhan. Sedangkan agama Islam ialah agama yang mengajarkan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Rasulnya, dan tata cara ibadah yang diungkapkan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian, uraian tentang model berpikir bayani, burhani, dan irfani. Yang pertama, model berpikir bayani ialah tingkatan pemahaman yang berfokus pada pemahaman harfiah dan lahiriah dari teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis. Contohnya, memahami ayat-ayat Al-Quran secara literal tanpa mendalami makna-makna mendalam. Kedua, berpikir burhani, melibatkan rasio dan bukti-bukti untuk mendukung dan memahami ajaran-ajaran Islam. Ini melibatkan penggunaan akal dan argumentasi. Contohnya, menggunakan logika dan bukti-bukti untuk memahami konsep-konsep keimanan dan keyakinan dalam Islam. Ketiga, berpikir irfani adalah tingkatan pemahaman yang lebih mendalam, mencakup pengalaman spiritual dan berkelanjutan diri dalam pencarian makna hidup. Contohnya, mendalami hakikat ketuhanan melalui pengalaman mistik dan mendalami seperti dalam ilmu tasawuf dan sufi. Dan uraian tentang aliran dan ormas besar dalam Islam di Indonesia, yakni yang pertama, aliran-aliran yang ada di Indonesia. 1. Khawarij. Mereka adalah mantan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia percaya bahwa setiap orang yang berbuat dosa besar, maka ia adalah kafir. Kedua, Syiah. Mereka adalah pendukung Ali bin Abi Thalib. Ia berpendapat bahwa hadis yang sahih adalah hadis yang berasal dari Ahlul Bait. Ketiga, Mu'tazilah. Mu'tazilah muncul ketika kegagalan kepemimpinan Ali. Aliran ini berada di tengah-tengah antara Syiah dan Khawarij. Keempat, Murji'ah. Aliran ini berpendapat bahwa hanya Tuhan yang berhak menilai apakah seorang muslim termasuk murtad atau tidak. Jadi, iman hanya perlu diyakini tanpa perlu diucap atau dilakukan dengan badan. Kelima, Qadariyah. Aliran ini berpendapat bahwa manusia berkehendak bebas, tidak ada yang namanya takdir yang ditentukan Allah. Keenam, Jabariyah. Aliran ini berpendapat bahwa manusia berkehendak sesuai takdir yang ditentukan Allah dan manusia tidak memiliki hak untuk memiliki kehidupan bebas. Yang terakhir, nomor 7, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran ini adalah kelompok ahli hadis, ahli tafsir, dan ahli fikih. Kelompok ini berada di tengah antara nas, Al-Quran dan hadis dengan akal, ijma' dan qiyas. Kemudian, ormas di Indonesia yakni NU, memodifikasi adat yang sudah ada.
Kedua, Muhammadiyah, berfokus pada Quran dan hadis. Ketiga, LDII. Keempat, Hizbut Tahrir, menjadi negara khalifah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.